Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia cerita horor, cerita misteri dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini bersama saya Mama Nabil yang akan menceritakan tentang pengalaman horor, misteri yang membuat bulu kuduk Anda berdiri. Tetap bersama Mama Nabil Channel. Oke. Kali ini cerita datang dari teman Mama sendiri. Kebetulan dia menceritakan pengalaman horornya. Dan Mama akan menceritakan kembali di sini. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita ini. Oke, mari kita simak. Sekitar 1 tahun yang lalu, sebut saja namanya Mbak Sri. Mbak Sri diundang saudaranya di acara ulang tahunnya. Perjalanan Mbak Sri dari rumah ke rumah saudaranya itu sudah malam. Nyampe di rumah saudaranya sudah pukul 11:30 malam. Dan di tempat itu sudah rame, banyak tamu-tamu undangan yang hadir. Ya maklum, acaranya anak muda, jadi ada party-party kecilnya gitulah. Mbak Sri sangat menikmati acara tersebut. Sambil bercanda, ngobrol, ngalor gitu bersama teman-teman, bersama saudara-saudaranya. Mbak Sri sangat asik menikmatinya. Waktu lagi asik-asiknya, lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, lagi makan-makan. Tiba-tiba bapaknya Mbak Sri itu telepon, menanyakan ya kapan pulang atau gimana, atau dijemput apa enggak gitu kan. Terus Mbak Sri, karena di situ berisik, jadi Mbak Sri keluar rumah. Takut nanti kalau ngobrol sama bapaknya Mbak Sri nggak dengar. Akhirnya Mbak Sri berdiri di samping rumah, agak jauh gitu. Ya sekitar ada 5 menitan lah, sampai 10 menit mungkin. Mbak Sri ngobrol sama bapaknya. Namanya orang tua kan khawatir, jam sudah malam kok anaknya belum pulang, jadi kan ditelepon, ditanyain gitu. Ya layaknya anak sama orang tua kan ada kekhawatiran gitu. Ya Mbak Sri masih ngobrol sama bapaknya di telepon. Tiba-tiba
Mbak Sri kaget. Dia bilang katanya dari sampingnya itu, dari samping agak ya nggak begitu jauh itu kayak ada yang terbang itu, terbang, wush itu. Di atas, pas di atas kepalanya Mbak Sri kan gitu langsung dangak, langsung melihat ke atas gitu. Mbak Sri kaget. Terbangnya sih nggak kayak pelan gitu, alon gitu. Ya gitu, nggak langsung bus kayak jet itu enggak. Terbangnya itu pelan. Tapi Mbak Sri sempat ngelihat itu pakai baju putih, rambutnya panjang kan kalau terburai gitu. Dan tahu nggak, penampakan kuntilanak. Mbak Sri sangat jelas berada di atas kepalanya. Terus Mbak Sri kaget, shock. Terus tiba-tiba pembicaraan sama bapaknya dihentikan kan. Dia terus melongo kan, bengong dia. Karena kaget, panik, bengong. Terus Mbak Sri langsung lari terbirit-birit masuk ke rumah saudaranya itu. Karena di teras itu kan masih rame, masih pada ngobrol di situ kan. Itu teman-temannya sampai tanya pada kaget. Tiba-tiba Mbak Sri langsung nyelonong saja masuk ke dalam rumah sambil badannya gemeteran. Badannya gemeteran sampai dia ditanyain, ada apa Sri? Sri? Ada apa? Apa Sri? Kok melayu-melayu? Gitu. Kok lari-larian gitu, kenapa? Mbak Sri masih diem. Terus ada salah satu temannya ngambilin air minum, diminumkan ke Mbak Sri. Terus ya, Mbak Sri udah agak tenang, rileks. Baru Mbak Sri cerita. Dia bilang gini, aku mau pas teleponan karo bapakku, tiba-tiba kok ana sing mabur nang dhuwur sirahku. Lah tak ingeti kan, tak dengek. Jebule iku rok putih. Tapi ana rambute klebat-klebat gitu. Jelas. Cuma mukanya nggak kelihatan. Sontak temennya pada kaget kan, pada takut. Yang bener Sri, mosok aku nggak ngelihat kok gitu. Terus ya ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau yang nggak melihat sendiri pasti nggak percaya ya. Ya udahlah, lek nggak percaya ya wes, aku ngenyatane weruh kok gitu. Terus Mbak Sri pamit pulang, tapi dia nggak berani pulang sendiri. Jadi akhirnya Mbak Sri pulang diantar sama saudaranya. Terus ada cerita lagi dari tetangga saya. Dia kurang lebih ada berapa ya? Masih
belum lama kok, baru 3 mingguan ini loh. Cerita sama aku. Kemarin pas dia mau pergi ke pasar, kan dia kan punya warung kan, dia punya warung makan. Jadi kalau buat jualan makanan itu kan kalau pagi buat apa yang beli sarapan apa kan memang fajar sekitar jam 3 jam 4 kan dia sudah pergi ke pasar. Nah kebetulan itu biasanya kalau ke pasar sama istrinya. Nah istrinya lagi kurang enak badan, jadi dia ke pasar sendiri. Kan dia kan kalau udah ngerti bahan-bahan apa yang dibelikan, udah pada kenal orang pasar, jadinya kan tinggal ngambil gitu kan, udah cepet gitu. Jadi udah tahu. Istrinya waktu itu pas lagi kurang enak badan, jadi terpaksa jam 3 dia berangkat ke pasar. Ya. Pas perjalanan menuju ke pasar, dia melewati rumah kosong. Katanya sih rumah orang kaya, rumahnya bagus, dikelilingi sama pagar, tembok pagar gitu. Ya, dia kan ke pasarnya kan naik sepeda motor, jadi pas mengendarai sepeda motor, ya dengan santainya dia berkendara menuju ke pasar, tiba-tiba dia kaget. Pas melewati rumah kosong itu, tiba-tiba ada penampakan kuntilanak jalan di atas pagar rumah kosong. Terus dia berhenti. Tetanggaku nggak takut, tapi malah berhenti melihat. Dilihatin terus. Dilihatin jalan dari depan ke belakang, dilihatin sampai menghilang katanya. Sudah menghilang, baru dia menghidupkan motornya dan kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Terus saya tanya, kok kamu nggak takut deh sama gitu-gituan? Terus dia bilang, ngapain dok takut? Dade udah terbiasa lihat yang kayak gitu. Dia sudah seperti temanku dok, jadi gak takut gitu. Malah mau saya datengin, saya mau mintain nomor togel gitu. Ya, katanya kuntilanaknya mau dimintain nomor togel, mau diajak bercanda. Ya, si Pak Ade tadi melanjutkan perjalanan sampai di pasar, dia belanja karena mau persiapan buat jualan istrinya. Ya gitu. Terus ini ada lagi pengalaman horor dari cerita dari nenek aku.
Kalau dulu itu kan kalau di kampung sekitar tahun 90-an itu kan masih itu ya, kayak masih serem gitu loh. Jalan kalau di kampung kan banyak jalan yang belum diaspal gitu kan. Itu nenekku itu dapat kabar katanya ibunya tuh sakit. Jarak antara rumah nenek sama ibunya itu sama Mbah Buyutku itu sekitar ada kalau 2 kilo. Kalau orang zaman dulu kan jarang ya kalau pergi bawa sepeda motor apa kan jarang. Sepeda ontel kan. Kalau yang orang kaya ya dia naiknya gitu. Tapi kalau zaman dulu kan kebanyakan pada jalan kaki. Jadi jarak 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo ya ditempuh dengan jalan kaki. Itu nenek saya pergi ke tempat ibunya itu jalan kaki. Di perjalanan dia diganggu sama ya, katanya dia tuh diikutin sampai rumah ibunya itu. Kalau ditengok nggak ada. Kalau nenek lagi jalan lagi kayak ada yang ngikutin. Gitu terus melewati pohon-pohon gede itu katanya banyak yang bergelantungan di atas pohon. Dan pas nenekku nengok ke atas, tahu nggak apa ya? Pocong. Nenekku melihat pocong. Antara takut, gemetar. Dia bilang katanya sampai mau kencing. Maaf ya, gitu. Saking takutnya itu. Mau lari itu katanya itu nggak bisa. Badan gemeteran gitu. Ya, tetap diterusin sampai ke rumah ibunya itu. Dan ibunya kan sakit, terpaksa itu. Nyampe di rumah ibunya itu langsung badannya panas dingin, gemeteran gak karu-karuan. Panas dingin. Terus dia tuh kayak apa? Bicaranya itu kayak ngiku gitu terus pocong, pocong, pocong. Terus gitu katanya itu nenek bilang. Sampai kayak mau pingsan katanya. Ya kalau melihat hal-hal kayak gitu sih, kalau orang kan beda-beda ya. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang takut setengah mati, ya ada yang nyantai gitu, ada yang malah mau diajak berteman. Itu kan tiap orang kan memang beda-beda. Jadi sebenarnya itu mereka itu ada di sekitar kita.
mungkin di sekitar mama juga ada. Ini mama ini jam berapa ya? Ini setengah 12. Ini mama ini setengah 12 ini. Bercerita ini setengah 12 malam. Tapi ya, alhamdulillah, selagi kita masih punya iman, tentu Gusti Allah akan melindungi kita dari dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang penting berpikir positif, kita tidak mengganggu, karena tempat kita kan berbeda ya. Cara wong Jawa sing penting kapanpun dimanapun kita berada, ya jangan lupa permisi, kula nuwun. Walaupun kita tidak melihat, mereka akan melihat kita. Ya sudah guys, sampai di sini saja cerita dari mama. Semoga kalian terhibur dengan cerita-cerita misteri dari mama. Apabila ada yang salah ucap, salah kata, atau yang tidak berkenan, mama mohon maaf sebesar-besarnya. Dan lain waktu kita berjumpa lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik, lebih serem tentunya, berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Cerita-cerita dari teman, saudara. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.